Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan saya Tara Bizar. Pada video ini, saya akan membahas tentang suatu topik yang menarik dan penting. Jadi, pastikan Sobat Mahasiswa tetap bersama saya hingga akhir video. Kita semua, sebagai mahasiswa, tahu bahwa narkotika merupakan zat adiktif yang mampu memberikan kesenangan saat kepada mengonsumsinya. Setiap harinya memungkinkan perluasan persebaran narkotika di kalangan umum yang faktanya tidak bisa kita ketahui secara pasti. Namun, untuk mencegah persebaran narkotika di kalangan mahasiswa, tepatnya di Universitas Buana Perjuangan Karawang, apakah pihak kampus sudah menjalankan kewajibannya dengan membuat kebijakan anti narkotika? Selanjutnya, kita akan membahas tentang salah satu upaya kampus dalam menjalankan kewajibannya. Apakah pihak kampus sudah melakukan kewajibannya untuk membuat kebijakan anti narkotika? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kakak Ahmad Nugraha. Di sini pada video ini kita akan melihat bagaimana kampus melakukan tindakan untuk melakukan pencegahan pencegahan anti narkoba, ya, yaitu untuk mencegah persebaran di mahasiswa. Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki satu unit kegiatan mahasiswa yang dibentuk resmi sebagai upaya kampus ya untuk melakukan kewajibannya, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bernama Malaka. Namun beberapa pertanyaan muncul untuk UKM Malaka itu sendiri. Apakah UKM ini efektif dalam mencegah persebaran narkotika di lingkungan kampus? Kedua, apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan atau tugas dari UKM Malaka? Yang ketiga, apakah UKM Malaka dapat menjidak langsung seorang pengonsumsi narkotika bila mana ditemukan terdengar kabar? Mari kita simak video wawancara langsung dari Ketua UKM Malaka itu sendiri. Kemudian kalau misalkan kita mendapatkan atau melihat di suatu keadaan ada teman yang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika. Nah, balik lagi karena di sini kita bukan sebagai satgas yang harus terjun langsung menangkap langsung si orang tersebut kayak gitu. Jadi kita cuma bisa balik lagi kita sebagai yang mengedukasi orang-orang. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan ada orang yang menggunakan narkotika, kita cuma pertama biasanya kita mendokumentasi si orang tersebut. Karena kalau misalkan kita bertindak secara langsung atau menegur secara langsung, itu bukanlah hak atau bukanlah bagian daripada tugas UKM Malaka. Jadi nanti kalau misalkan habis dokumentasi baru kita menindaklanjuti atau laporan ke yang lebih atas. Oh iya, berarti UKM Malaka ini artinya melakukan tindakan preventif gitu ya, untuk pencegahan mahasiswa gitu ya. Nah, dan untuk pertanyaan kedua adalah gini, apakah organisasi Malaka ini hanya berjalan di kampus Buana Perjuangan Karawang, atau bahkan UKM Malaka ini terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi bahwa narkotika itu bahaya loh? Nah, karena yang namanya mungkin kalau misalkan banyak orang berpikir itu UKM berarti unit kegiatan mahasiswa dan program kerjanya pun hanya sebatas di universitas saja. Nah, untuk UKM sendiri, terutama di UKM Malaka sendiri, kita bukan hanya berfokus pada di lingkungan kampus, tapi juga kita punya banyak kegiatan, banyak program juga di luar kampus, kayak kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian juga kita sosialisasi ke masyarakat. Jadi kita tetap memprioritaskan kampus kita, tetapi juga kita tidak berfokus ke kampus, di luar kampus pun kita tetap berkegiatan. Nah, selanjutnya, apakah UKM Malaka ini tuh bekerja sama nggak sih dengan BNN atau pihak terkait untuk melakukan edukasi atau melakukan sosialisasi ini? Ya, yang pastinya UKM Malaka ini tidak berdiri sendiri, karena tadi kita juga
melibatkan banyak organisasi di luar, instansi-instansi di luar. Jadi sampai dengan sekarang ini UKM Malaka ini bekerja sama itu sama BNN Karawang, BNN Jawa Barat, kemudian juga ada namanya Artipena. Artipena itu ada aliansi relawan untuk menanggulangi dampak negatif daripada narkotika. Kita juga tergabung ke. Baik sobat mahasiswa, setelah kita menyimak video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa UKM Malaka dibentuk untuk menjadi pengayom, bukan menjadi satgas. Ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi UKM Malaka yang dilakukan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Oke, satu kesimpulan terakhir dari saya, UKM Malaka ini memiliki efektivitas tinggi menjadi upaya yang dilakukan oleh pihak kampus dalam menjalankan kewajibannya. Setelah ini, sobat mahasiswa, jangan beralih kemanapun karena kita akan lebih dalam lagi membahas tentang kebijakan anti narkoba di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Fajar Septiawan. Sebagaimana kita ketahui, pengonsumsi narkotika tidak memandang kalangan usia. Setiap orang dapat mengonsumsinya. Di lingkungan kampus, setiap mahasiswa pasti memiliki sebuah lingkaran pertemanan. Bagaimana jika salah satu dari teman kita satu pergaulan mengonsumsi narkotika? Apa tindakan yang akan dilakukan? Apakah kita melaporkan ke pihak berwenang atau kita akan membiarkan dia terus mengonsumsinya? Mari kita simak video wawancara dari dua narasumber terkait kepedulian kita terhadap pengonsumsi narkotika. Yang pasti yang pertama kita akan mengayomi ya. Terus kita akan mengasih tahu kalau misalnya itu hal yang salah. Terus kita juga pasti bekerja sama BNN. Terus kita menginformasikan ke BNN tuh baiknya gimana. Apakah akan ditindaklanjuti atau sekedar akan direhabilitasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kan kalau misalnya ada narkotika itu pasti ada penanganan langsung dari BNN-nya yang turun ke lapangan gitu. Sobat mahasiswa, setelah kita menyimak video wawancara tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita tidak bisa tinggal diam mengonsumsi narkotika. Karena sifat dari narkotika itu adalah adiktif, yakni seseorang yang mengonsumsinya akan terus-menerus mengulangi hal yang sama sampai orang tersebut jatuh sedalam-dalamnya kepada hal tersebut. Maka dari itu, sobat mahasiswa, jagalah teman sesama kita, tumbuhkan rasa kepedulian kita semua agar persebaran narkotika dapat dicegah dengan baik. Setelah ini, sobat mahasiswa, kita akan membahas lebih dalam terkait pengaruh narkotika pada diri seseorang. Baik, sobat mahasiswa, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan banyak efek samping pada tubuh kita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adam Ferdan Herlambang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja efek samping yang akan terjadi apabila kita mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba. Jadi salah satu dari efek sampingnya itu adalah kecanduan. Tetapi tidak hanya itu saja efek samping yang dapat disebabkan oleh narkotika. Oleh karena itu, mari kita simak video wawancara bersama mahasiswa prodi psikologi berikut ini. Gejala psikis mungkin yang pertama itu yang pasti ketergantungannya, karena tergantung dari latar belakang orang menggunakan narkotika juga kan, ada yang buat lari dari masalah atau mungkin buat nyari perasaan kenikmatan atau bahagia yang gak didapetin di kehidupan aslinya, sehingga saat dia menggunakan narkotika itu membuat ketergantungan yang akhirnya dia itu merasa sulit dan tidak mampu menjalani hidupnya tanpa narkoba. Jadi ini ketergantungan gitu ya? Ya, kemudian yang kedua bisa terjadi perubahan kognitif juga, di mana dia ini nantinya jadi gampang lupa, kemudian nggak bisa fokus dan nggak bisa memproses informasi yang dia dapat gitu. Jadi sulit untuk memahami. Jadi ngaruh ke otak juga ya? Ngaruh fungsi otak. Ya, jadi zat-zat yang ada dalam kimia tuh berpengaruh langsung ke fungsi otak. Sobat mahasiswa, setelah kita menyimak video tadi, dapat kita ambil kesimpulan
bahwa narkotika dapat menyebabkan kerusakan otak yang membuat pengguna narkotika tersebut menjadi pelupa atau dapat disebut juga sebagai gejala demensia. Lalu selain itu juga ada lagi efek samping yang dapat disebabkan oleh narkotika, yaitu depresi, halusinasi, dan membuat emosi pengguna tidak stabil. Oke, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kebijakan kampus terhadap mahasiswa yang menggunakan narkotika. Sobat mahasiswa, UKM Malaka sudah menjelaskan terkait tugas pada awal segmen tadi. Tetapi ada beberapa hal yang kita harus perjelas kembali, yaitu kebijakan kampus kepada mahasiswa yang mengkonsumsi narkoba itu sendiri. UKM Malaka menawarkan bantuan untuk pengkonsumsi dengan membantu sampai tahap rehabilitasi. Tetapi ada yang akan terjadi setelah mahasiswa tersebut sembuh. Apakah mahasiswa tersebut bisa melanjutkan studinya di Universitas Buana Perjuangan Karawang, ataukah dikeluarkan dari kampus? Dan jika mahasiswa tersebut masih bisa melanjutkan studinya, apa tindakan atau sanksi yang akan kampus berikan kepada mahasiswa tersebut? Untuk memperjelas lebih lanjut, kita simak video berikut. Dipecat kalau udah terbukti. Untuk staff dipecat. Dipecat semua. Bagaimana untuk mahasiswa? Dipecat, dikeluarkan dari ya. DO. Tidak ada. Dan sudah terjadi. Ya, dan sudah terjadi. Silakan mengenai itu konsultasi dengan Kabag Hukum di Rektorat. Jadi yang terkait karyawan yang terkait dengan narkotika akan diberhentikan secara tidak hormat. Itu komitmen dari mulai yayasan, rektorat sampai dengan fakultas. Sobat mahasiswa, setelah kita menyimak video wawancara Dekan Fakultas Hukum, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mahasiswa yang menggunakan narkotika akan dikeluarkan dari kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk mahasiswa, tetapi untuk karyawan dan staf sekalipun. Sobat mahasiswa, setelah ini kita akan menyimpulkan semua penjelasan yang telah dijelaskan. Sobat mahasiswa, setelah mendengar penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa zat narkotika merupakan zat berbahaya dan penggunaannya dapat menyebabkan beberapa efek samping, antara lain yaitu gejala demensia. Dan sobat mahasiswa, di Universitas Buana Perjuangan ini, mahasiswa yang menggunakan narkotika itu akan dikeluarkan, dan kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa itu sendiri, tetapi juga berlaku untuk karyawan dan staf di Universitas Buana Perjuangan. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan rasa sikap kepedulian kita terhadap sesama, mau itu dari kerabat terdekat ataupun rekan mahasiswa kita sekalipun. Sobat mahasiswa, tidak terasa kita sudah sampai di akhir segmen dari video ini. Pesan saya mewakili anggota kelompok saya yang lain, jauhilah segala bentuk obat-obatan terlarang. Dan jagalah semua kerabat sobat mahasiswa. Baik sobat mahasiswa, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.